Gairah nakal. Sang mertua, bab 4. Bab 4 Debaran gelisah. Kata orang pengantin baru masih hangatnya dalam bermain ranjang. Tapi aku, jangankan hangat. Ranjangku selalu dingin karena tak ada suami di sisiku. Aku merindukan sosok Mas Bram. Ternyata, kalau dipikir juga, kami baru saja sah. Namun Mas Bram harus meninggalkan aku. Mengingat malam pertama kami, suamiku masih menyentuhku hanya 2 kali. Itu pun di hari setelah kami menikah. Malangnya nasibku, kusibukkan saja agar tak teringat bayangan suamiku. Aku merindukan sentuhannya, senyumannya, mungkin juga perhatiannya. Dia adalah pria yang lembut, dan aku jatuh hati kepada suamiku. Aku tersenyum tanpa sadar. Ibu-ibu yang tak sengaja melihatku ikut tersenyum dengan menghampiri. "Neng," aku tertegun disapa. Aku tersenyum menoleh ke samping. "Bu, ada apa ya? Ada yang bisa Ani bantu?" "Tidak, hanya saja." Bu Anis melihat Neng Ani itu senyum-senyum dari jauh. Merindukan suami ya? Tak bisa kusangkal. Apa yang Bu Anis katakan ya itu benar. Aku mengangguk dengan jawaban yang jujur. "Iya Bu, saya merindukan Mas Bram. Sudah berhari-hari menunggu kepulangan beliau. Belum kunjung ada kepastian." "Ibu paham, apalagi Neng Ani baru saja menikah. Wajar saja, kalau biasanya pengantin baru dimanja, ini malah ditinggal sendirian." Aku menghela napas, sambil mengambil sapu yang ada di depanku. Bagaimana juga saya menghargai pekerjaan suami. Pekerjaan Mas Bram memiliki kewajiban yang mengharuskan saya merelakan waktu. Kebersamaan kami, itu sudah resiko ketika saya mengiyakan untuk menikah dengan beliau. Bu Anis seperti kagum mendengar jawabanku yang dewasa. "Beruntung sekali, Nak Bram, mendapatkan istri cantik dan dewasa seperti kamu. Saya juga lebih beruntung menjadi istri beliau. Mengingat saya bukan orang mampu, hanya gadis biasa dari seorang buruh tani kecil. Tapi Mas Bram tetap bersikukuh meminang saya tanpa material yang setara." Perbincangan kami berdua menarik perhatian Rosa, adik iparku. Dia menjumpaiku dan tersenyum tipis menyapa tetangga. "Kami, Bu Anis." "Pagi Bu Anis." Pagi juga Ros. "Masih libur kuliahnya?" "Iya, liburan semester Bu. Pantas saja beberapa kali Bu Anis melihat kamu di rumah." "Ternyata libur." "Iya, Bu. Sekalian nemenin Mbak Ani. Kalau Mas Bram lagi ke laut hehe." "Bagus itu. Akur sama kakak ipar." "Ya sudah. Bu Ani mau pamit. Mau beli sayur ke depan dulu." "Neng Ani, Ros, saya pamit." Aku pun tersenyum mengantar kepergian Bu Anis. Hati-hati Bu." Setelah Bu Anis pergi, Rosa menatapku kesal. "Mbak Ani," rengeknya. Aku mengerutkan keningnya terheran. "Ada apa Ros? Kok wajahnya merenggut seperti itu? Ada yang bisa Mbak bantu?" "Ada, ajarin masak dong." Mendengar permintaan Rosa sontak aku tertawa. Tak ada angin, tak ada hujan. Rosa memintaku mengajarinya memasak. Anak ini sudah melawak rupanya. Melihat responku yang tertawa, Rosa menghela napas. "Kok Mbak Ani tertawa? Ada yang lucu apa Mbak?" Kesalnya. "Ya habisnya ini. Kamu lucu sekali. Tiba-tiba minta ajari Mbak Ani memasak. Memang kamu mau memasak apa? Kan biasanya minta tolong Mbak Ani masakin. Kalau mau makan sesuatu tuh." Rosa menyilangkan kedua tangan di depan dadanya, menandakan ketidaksetujuannya. Tidak, kali ini Rosa tidak meminta Mbak Ani masakin Rosa, tapi minta ajari Rosa masak. "Mbak, lah, tumben sekali." Rosa menyengir akhirnya. Dia menautkan kedua jarinya di bawah sambil memainkannya. "Mau buat masakan Padang. Ros nggak bisa masaknya." Rosa dengar Mbak Ani pintar masak gulayan, atau rendang gituan ya? "Ya Mbak, iya, memang mau masak buat siapa sih? Kenapa dadakan minta Mbak Ani ajarinnya?" "Pacar Rosa," cicitnya pelan. "Hah, pacar?" Rosa langsung membekap mulutku. Dia melihat ke sekitar dengan paniknya. "Mbak." Aku memukul pelan tangan Rosa agar melepaskan bekapan dari mulutku. "Mbak jangan keras dong. Nanti Bapak dengar bagaimana." Selepas mengatakannya, Rosa melepas bekapan padaku dan menatap memohon. Rosa baru saja menjalin hubungan dengan teman sekampus Rosa.
Rumahnya juga tak jauh dari desa Mbak. Hanya bertetangga saja. Namanya Alvin. Bapak sudah tahu. Kamu pacaran. Rosa menggeleng kepalanya. Dia menghela napas. Dan bersedekap di depan dada. Mana dibolehin kalau Rosa berpacaran, Mbak. Bapak itu. Kalau sama Rosa. Sangat ketat. Semua yang dilakukan Rosa harus mendapatkan persetujuan Bapak. Cuma dulu. Pas Mas Bram masih lajang. Mas Bram selalu membujuk Bapak buat mengizinkan Ros ini itulah. Kalau gak boro Mbak. Yang ada Rosa. Pasti jadi anak kuper banget. Karena Bapak ketat banget sama Rosa dulu. Mendengar unek adik iparku. Aku hanya mengangguk kepala paham. Ternyata Pak Hans Bapak yang baik untuk menjaga anak perempuannya. Meskipun kadang cara orang tua yang terlalu ketat disalahartikan oleh anak sebagai menyebalkan. Namun memiliki tujuan yang sangat baik. Bapak juga melakukan ini demi kebaikan kamu Rosa. Ya, tahu. Tapi Rosa sudah besar loh Mbak. Sebentar lagi juga umur-umur mau menikah hehe. Candanya, bisa saja kamu. Ya sudah. Nanti, setelah Mbak beres halaman, Mbak ajari cara memasak rendang. Ah, makasih Mbak. Mbak Ani memang yang terbaik. Harum bumbu santan menyeruak ke seluruh rumah. Hans yang kala itu sedang berada di luar, meletakkan korannya, dan memasuki rumah. Dia menghampiri dapur, melihat putri bungsunya bersama menantu, asik berada di dapur. Nih, tumben sekali memasak rendang. Aku berbalik badan dan tersenyum kepada bapak mertuaku. Iya pak, lagi ingin makan rendang. Lagi pula, Ani beli ayam dan daging sapi beberapa kilo. Jadi sisa daging yang Ani buat bakso. Ani masak rendang saja pak. Semakin hari semakin enak saja makanan rumah. Puji Pak Hans. Aku tersipu dipuji. Rosa melihatku. Tersipu menyeletuk. Iya dong. Ros aja sekarang belajar memasak dengan Mbak Ani. Biar bapak tidak cerewet nyuruh Ros memasak. Katanya, anak perempuan yang sudah matang harus pintar berberes dan memasak. Untuk memanjakan suami, supaya tidak jajan di luar mencari kenyamanan. Halah, dasarnya lelaki. Ya lelaki pak, sama ibarat kucing yang diberikan ikan asin. Ya langsung dihap saja, tanpa mikir belakangan. Bantah Rosa. Ros, sukanya membantah. Ujarku menasihati. Biarin sih Mbak, tapi Ros bener. Sih, lelaki, mah hidung belang. Lihat yang montok mulus dikit. Nggak mikir langsung disikat. Kayak apa tuh? Di sinetron. Bapak mertua sama menantunya. Lah kalau si laki bisa kontrol. Mana bisa widiwiu sama menantunya. Iya kan Mbak, aku tak sengaja bertatapan dengan Pak Hans. Kenapa aku merasa tersindir, padahal yang Rosa katakan tak ada hubungannya dengan kehidupan nyataku. Apa karena aku telah melihat sesuatu yang tak seharusnya untuk aku lihat? Jangan lupa like ya, dan subscribe ya guys.